tersertifikasi dalam artian sudah banyak mencetak generasi yang lulus di kedinasan gitu. Perkenalkan, namaku Muhammad Erza Lesmana, biasa dipanggil Erza. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan di Politeknik Statistika STIS angkatan 2020. Nah, aku juga seorang alumni Bimbel Akses angkatan 2019. Kenapa tertarik? Honestly, yang pertama adalah karena ketika sekolah di sekolah kedinasan itu gratis. Karena aku suka yang gratis. Kemudian yang kedua, karena masa depannya terjamin. Nah, aku tekankan di sini terjamin itu maksudnya adalah ketika kita lulus nanti udah auto dapat kerja gitu. Bukan absolut terjamin. Kemudian yang ketiga, karena persaingan ketika kita ingin masuk ke sana itu ketat banget. Ketika yang lulus dikit dan yang daftar banyak banget. Nah, itu makanya ketat. Aku sendiri suka banget bersaing, jadi merasa tertantang gitu untuk daftar di sekolah kedinasan. Dan alhamdulillahnya pas sudah masuk itu cocok sama apa yang aku pengen dari awal. Sebetulnya ada yang keempat, tapi ini kayak bonus aja. Kalau kalian jadi sekolah di sekolah kedinasan itu nanti disebut dengan calon mantu idaman. Tapi ini nggak berlaku buat aku karena itu ya bonus aja menurutku. Jadi cuma 3 opini tadi aja yang berlaku. Karena yang aku tahu ketika kuliah di sana itu mata kuliahnya agak sulit dan banyak yang bilang kalau agak sulit untuk survive atau bertahan. Nah, jadi aku merasa tertantang gitu untuk berkuliah di sana. Selain itu sekarang kan udah sampai revolusi industri 4.0 kan. Ada juga yang mengatakan bahwa sudah sampai ke society 5.0. Itu yang mengatakan kalau nggak salah mantan Perdana Menteri Jepang. Nah, kemudian ketika kita udah sampai revolusi tersebut, itu teknologi, komunikasi, dan digitalisasi itu makin maju. Sehingga muncullah berbagai teknologi seperti AI, machine learning, dan big data. Nah, big data inilah yang beririsan dengan statistik gitu. Pak Jokowi, presiden kita juga pernah bilang bahwa data itu adalah the new oil. Maksudnya data itu lebih berharga daripada minyak. Persiapkanku dulu itu mulai tahun 2018 ketika aku ada di kelas 3 SMA. Nah, karena itu aku buta banget tuh terkait dengan sekolah kedinasan, jadi aku mulai research, cari tahu informasi terkait macam-macam sekolah kedinasan, kemudian terkait kelebihannya, kekurangannya, tata cara pendaftarannya, kemudian syarat masuknya itu apa aja sih gitu. Dan aku bakal ditempatin di mana sih kalau lulus nanti gitu. 2018. Nah, aku pada saat itu bingung banget karena nggak ada yang mandu gitu, nggak ada yang ngarahin. Nah, ini pas banget nih buat kalian kalau merasa seperti itu juga, daftar aja langsung di Bimbel Akses. Karena nanti kalian bakal di-mentoring, diarahkan gimana caranya masuk ke kedinasan. Bakal dikasih informasinya, kemudian sekolah-sekolah mana yang bagus dan cocok untuk kalian sesuai dengan minat dan bakat kalian. Gitu. Nah, balik ke topik tadi, ketika aku sudah menentukan pilihanku pengen masuk mana, terus aku mulai menyusun strategi dan jadwal pembelajaranku. Kira-kira aku tipikal orang yang suka belajar siang, atau sore, atau bahkan malam gitu. Kemudian minimal sehari itu ngerjain apa sih gitu, target-target itu gimana sih. Nah, aku lagi-lagi merasa kayak sulit gitu, karena kan sendiri gitu. Nah, buat kalian yang juga takut seperti itu, aku saranin kalian buat daftar di Bimbel Akses, karena kalian tinggal belajar aja gitu. Masalah jadwal bakal disusun oleh para mentor kalian. Oke, kemudian balik ke topik lagi, ketika aku udah menyusun jadwal, tips dari aku adalah langsung belajar SKD. Yang ada 3 itu, SKD ada TWK, TIU, dan TKP, ya kan? Kenapa kok belajar SKD dulu? Jawabannya gini, karena ketika kalian sudah menyiapkan SKD, itu kalian merasa sudah ada satu fondasi gitu. Karena semua sekolah kedinasan pasti ada tes SKD-nya. Jadi kalau kalian seumpamanya nanti udah milih sekolah kedinasan A di awal ya kan, terus pas di pertengahan itu berubah nih jadi B gitu kedinasannya. Itu kan kalian nggak rugi kan, nggak rugi waktu kemarin, seenggaknya udah megang SKD nih gitu. Jadi yang perlu disiapin pertama adalah SKD. Nah, lagi-lagi jangan khawatir kalau kalian daftar di Bimbel Akses, karena Bimbel Akses ini udah terpercaya banget, SKD-nya juga sudah jelas, kalian bakal diajarkan SKD sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, kemudian aku belajar SKD seperti bahan materinya, latihan soalnya, dan yang paling penting adalah tryout. Nah, kalau aku, dulu tryout itu dibagi 2. Dalam artian gini, ketika waktu ujianku masih lebih dari 3 bulan, itu range 4-7 bulan, itu aku minimal seminggu tryout 1 kali, minimal 1 kali. Ketika sudah kurang dari 3 bulan waktu ujianku, aku improve nih, aku naikin tryoutnya dari yang tadinya 1 kali menjadi 2-3 kali gitu. Karena apa? Karena gini, ketika SKD itu pola soal setiap tahunnya hampir sama gitu. Soalnya itu aja, cuma diimprove dikit doang gitu. Jadi tujuannya kenapa tryoutnya diperbanyak setiap hari supaya kalian hafal soalnya, paham polanya,
ngerti cara ngerjain soal yang agak tricky. Kemudian juga kalian bisa memanage waktu. Nah ini yang paling penting, karena walaupun sepinter-pinter kalian, sepaham-paham kalian terhadap suatu materi, kalau nggak bisa manage waktu ya sama aja. Karena ketika mengerjakan SKD kita butuh kecepatan dan ketepatan. Dua itu guys. Nah lagi-lagi aku saranin buat kalian daftar bimbel akses, karena di sini bakal menyediakan banyak TO3. Jadi nggak usah nyari-nyari TO sendiri tuh, bakal repot banget. Nah selain itu juga ketika waktu aku kurang dari 3 bulan, aku nggak toh belajar SKD doang. Aku juga nyiapin tes-tes tahap selanjutnya. Seperti tes matematika kalau di kampusku, ada tes wawancara, kemudian tes kesehatan, tes fisik. Nah itu sesuai dengan kampus kalian masing-masing. Kebetulan di kampusku cuma ada matematika, SKD, psikologi, dan kesehatan. Jadi aku cuma nyiapin 4 itu aja. Jadi minimal ya ketika kalian lanjut dari SKD ke tahap selanjutnya, sudah ada pegangan gitu dari beberapa tes lain. Gitu guys, jadi intinya ada 4 poin tadi. Aku tahu bimbel akses dari Instagram bimbel akses. Kebetulan kan publikasi Instagramnya udah lumayan bagus ya. Jadi postingan bimbel akses tuh udah sampai ke explore Instagramku. Algoritmanya udah nyampe di aku. Jadi cukup baik sih menurutku publikasinya. Kenapa milih bimbel akses? Yang pertama karena bimbel akses ini sudah berdiri sejak 2008-2009 ya. Walaupun pas 2013 baru fokus ke kedinasan. Nah itu kan lebih lama kan ketimbang dengan bimbel-bimbel lainnya. Jam terbang nggak bisa bohong, jadi pasti bimbel akses itu udah berpengalaman. Dan itu sesuai dengan lulusan-lulusan yang telah tercetak dari sini gitu. Yang pertama jam terbangnya udah tinggi. Yang kedua kemudian fasilitasnya sangat memadai, terutama dari ruang kelasnya itu sangat kondusif dan bagus banget. Tenang, damai, adem gitu. Kalau berdasarkan penelitian, itu lingkungan belajar kan mempengaruhi kita banget kan. Jadi kalau lingkungannya nggak kondusif, itu bakal mempengaruhi kualitas belajar kita. Jadi kita mungkin terdistraksi dan hasil belajar kita ya nggak maksimal gitu. Yang ketiga itu mentornya bagus, berkualitas, dan berpengalaman. Selain itu juga yang diajarkan metodenya juga sudah tersertifikasi dalam artian sudah banyak mencetak generasi yang lulus di kedinasan gitu. Kemudian yang keempat, bahan materi dan soalnya itu up to date, relevan dengan tes-tes sekarang gitu. Dan yang terakhir kalian bakal dibimbing, dimentoring, dipandu oleh para mentor sampai kalian lulus nanti. Jadi kalian bakal diarahkan lah sampai lulus nanti. Pesan buat mereka yang sedang berjuang, dari aku buat kalian yang sedang ada di fase-fase berjuang ini, lagi capek-capeknya, lagi lelah-lelahnya berjuang, terus kayak merasa kok perjuanganku seberat ini ya, kok perjuanganku kayak capek banget, kira-kira bakal terbayarkan gak ya, kira-kira bakal memetik manisnya perjuangan ini gak ya. Tenang aja guys, kalian harus ingat di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Nah kalau kalian merasa capek, tenang aja, istirahat dulu aja, nggak usah dipaksain, nanti lanjut lagi belajar. Karena kan kodratnya manusia pasti ada malasnya, ada capeknya kan. Istirahat dulu, nanti lanjut belajar lagi. Karena ya berdasarkan pengalamanku, nanti setelah kalian dapat apa yang kalian cita-citakan, nah itu hasilnya itu jauh lebih manis daripada perjuangan kalian. Jadi terbayarkanlah semua kecapeannya gitu. Itu dari aku. Kemudian juga nikmatin aja prosesnya, karena sejatinya setiap perjuangan itu yang terpenting adalah prosesnya, bukan hasilnya. Hasil itu cuma bonus aja dan sebuah reward, bukan tujuan utama. Jadi buat kalian tetap semangat, luruskan niatnya, dan jangan lupa berdoa. Karena kalau kalian usaha tanpa doa itu munculnya kesombongan, dan kalau kalian berdoa tanpa usaha itu adalah kesia-siaan. Jadi jangan lupa berdoa. Untuk bapak atau ibu yang memiliki anak dan sedang berjuang untuk masuk perguruan tinggi, nah saran dari aku, cobalah sarankan kepada anak bapak atau ibu untuk masuk ke sekolah kedinasan, karena ketika kuliah di sana itu bakal gratis biaya. Nah minimal kan bakal mengurangi satu beban dari bapak atau ibu kan terkait pembiayaan kuliahnya gitu. Nah setelah lulus juga nanti anak bapak atau ibu itu bakal ditempatkan di lembaga atau instansi tertentu kan. Jadi ya lumayanlah agak puas dan menjawab keresahan kalian. Jadi cocok banget saranku buat bapak atau ibu, cobalah mendaftarkan anaknya di bimbel akses, karena dengan bimbel akses anak bapak atau ibu bakal dipandu, diarahkan, dan dimentoring sampai lulus ke sekolah kedinasan nanti. Oke, mungkin cukup sekian testimoni dan sharing pengalaman dari aku. Semoga apa yang aku katakan dan berikan dapat menjadi motivasi untuk kalian semua. Kemudian mohon maaf atas segala kesalahanku, baik itu kata-kata ataupun informasi yang aku berikan. Tetap semangat untuk kalian semua, bermimpilah setinggi langit,
karena kalau kalian jatuh itu ada di bintang-bintang ya. Kalau usaha kalian segini, kalau gagal ya minimal dapat segini lah, itu kata Bung Karno. Oke, tetap semangat dan luruskan niat kalian. Semangat semuanya, semangat. Terima kasih.